Sudah klik video ini, berarti sahabat semua sudah bersedekah. Jangan lupa tonton video sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Majelis Mahabbah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat, sehat? Mudah-mudahan semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rezeki, berkah ilmu, dan berkah segala sesuatu aktivitas sahabat semua. Sahabat Majelis Mahabbah channel, alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Majelis Mahabbah channel, dua amalan. Laksanakan amalan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dua amalan ini adalah yang senantiasa harus dilaksanakan oleh semua sahabat dan kita semua dimanapun berada. Kalau ingin tenang hidup, ingin bahagia hidup, dunia dan akhirat tentunya. Apa amalan yang harus kita laksanakan untuk bahagia dunia dan akhirat? Apakah amalan untuk kaya? Apakah amalan untuk banyak duit? Terbebas dari malapetaka? Terselamatkan dari segala hal yang akan menimpa kita yang tidak baik? Apa amalannya? Amalan ini diamalkan mudah tapi sulit. Yang pertama adalah kita senantiasa berbuat baik kepada orang. Mudah kan? Mudah. Di amalan yang pertama, berbuat baik kepada siapapun. Dalam keadaan apapun. Dalam kita berbahagia ataupun tidak berbahagia. Ataupun dalam keadaan sakit hati. Selalu mendoakan orang. Berbuat baik dengan mendoakan orang. Meskipun orang itu menyakiti kita, kita disakiti oleh orang tersebut, jangan lalu kita menghujat, jangan kita membenci, kemudian kita mendoakannya. Jadi kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ya, ketika ada orang Yahudi buta, ya, orang tersebut selalu membenci Rasulullah. Dia ada di pinggiran pasar. Setiap ada orang lewat, jangan mau dibodohi oleh Rasulullah. Nabi Muhammad seperti ini, wah dia jelek-jelekan nama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan setiap hari dia ada yang menyuapi. Setiap hari disuapi kepada orang yang menyuapi tersebut. Hei orang, kamu jangan percaya kepada Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sihir. Nabi Muhammad itu adalah penyihir. Orangnya berbohong. Tapi tiap hari disuapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan si orang pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi si pengemis buta itu terus kepada orang itu memberitahu, menginformasikan bahwa jangan percaya kepada Nabi Muhammad SAW terus setiap hari. Dan setiap hari itu pula Nabi Muhammad SAW memberikan makanan, disuapi kepada orang yang buta Yahudi tersebut. Senantiasa mendoakan sampai suatu ketika dia disuapi oleh seseorang. Kamu siapa? Saya yang setiap hari menyuapi kamu. Bukan. Karena biasanya baginda Rasul memberikan makanan yang lembut. Karena dia sudah tua renta. Ini yang memberikan makanan sahabat yang makanannya tidak seperti biasa dirasakan yang dia berikan, yang dia terima setiap hari. Ini bukan kamu. Lalu sambil marah-marah dia juga membenci Rasulullah SAW.
Mana yang kemarin kau yang sering berikan saya makan, kemana dia? Ternyata yang setiap hari kau benci, yang setiap hari kau hina, dan yang setiap hari memberi makan kamu itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemana sekarang? Beliau sudah wafat. Nah, disitulah dengan kebaikan Rasulullah, dengan kesabaran Rasulullah SAW, walaupun dibenci, dihina oleh orang Yahudi buta tersebut, akhirnya datang hidayah, maka orang itu masuk Islam. Masya Allah. Nah, dari salah satu contoh kisah itu menjadikan bawais pengingat dan jadikan renungan buat kita semua. Sejahat apapun orang, bencinya sama kita, maka kita doakan kebaikan kepada mereka. Sejahatnya orang Taif, Rasul dilempari, Rasul dihina, dicaci maki. Sampai malaikat menawarkan gunung untuk dilempar kepada orang Taif. Ternyata Rasul, biarkan saja, gak usah. Kalau sekarang dia tidak beriman, nanti anaknya, kalau anaknya gak, nanti cucunya. Alhamdulillah sekarang Taif, kota kecil di Arab Saudi, di tempat yang subur. Berkah doa Rasulullah SAW dan umatnya beriman. Satu, mendoakan orang meskipun orang benci seperti kita. Itu sangat sulit. It's very difficult memaafkan orang. Seorang, ketika orang itu jahat kepada kita, zalim kepada kita. Itu satu, mendoakan orang meskipun orang itu jahat atau zalim kepada kita. Yang kedua, meskipun ya amalan yang kedua sama, mudah tapi sulit untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah tidak boleh membenci kepada siapapun. Sesama kita, saudara kita, orang tua kita, apalagi orang tua kita. Orang akan sengsara, akan hina ketika dia benci sama orang tuanya. Meskipun orang tuanya pengajarannya kurang baik kepada kita, tetap kita tidak boleh benci, menghina kepada orang tua. Tidak boleh mencaci maki kepada siapapun. Tapi itu mudah, tapi sulit. Karena perkara hati ini adalah banyak yang masuk iblis ke sini. Ya, apalagi kita dihina, kita inginnya melontarkan kebencian. Ya, apapun itu keadaannya, dua hal ini mudah tapi sulit. Pertama, memaafkan orang siapapun atau mendoakan orang. Orangnya sedang baik kepada kita, kita doakan lebih baik. Dan dia tidak baik kepada kita, doakan lebih baik juga. Yang kedua, tidak boleh membenci sesama manusia. Terutama sama umat muslim. Sama dengan saudara-saudara kita. Nah, mari kita bersama-sama step by step, sedikit demi sedikit, ya, untuk melunakkan hati kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mendoakan saudara-saudara kita, baik itu yang baik dan ataupun yang tidak baik kepada kita. Kita doakan untuk kebaikan. Insya Allah nanti akan datang hidayah. Seperti contoh tadi, Yahudi yang buta, yang disuapin oleh Rasulullah SAW, tapi ya dia tetap menghina, padahal yang memberikan makan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Walaupun kita belum bisa seperti Rasulullah, setidaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Amalkan, doakan orang yang baik kepada kita atau yang buruk sangka kepada kita, kita doakan, dan kita tidak boleh membenci sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.